dari dalam perut. Insya Allah anak nanti terlahir dalam keadaan sehat walafiat, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena di dalam perut udah diajarin bagaimana kita berterima kasih. Tujuan untuk diadakan acara ini selain untuk mendoakan, juga sebagai pengingat diri. Kalau kita itu anak, Bu, ada yang begitu diciptain langsung jadi ibu. Semuanya dari anak dulu kan ya. Saya dilahirin ibu saya dilahirin ibunya lagi, ya kan gitu ya. Nah, untuk itulah kita belajar bersyukur. Bersyukur itu perlu belajar. Kita belajar setiap hari, karena masalah yang datang setiap hari silih berganti. Makanya apapun keadaan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, itu poin yang pertama tentang tasyakkur. Kemudian anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika nih pada syarat. Pertama, orang tua yang ingin anaknya lahir ini diniatkan menjadi hamba Allah yang akan bersujud kepadanya. Makanya kalau kita hamil, dari dalam rutin kita sering doain, doa orang hamil insya Allah mustajab. Didoain, ya Allah semoga anak ini lahir dalam keadaan sehat walafiat, menjadi hamba-Mu yang taat. Niatin seperti itu, insya Allah anaknya nanti menjadi anak yang sesuai yang diharapkan, menjadilah anugerah bagi keluarganya. Tapi kan orang hamil itu nggak ada yang enak, ada katanya yang enak, tapi banyak juga yang merasakan, bahkan rata-rata yang merasakan sakit. Bu, selama hamil, selama ngidam, kita itu berada dalam kondisi wahnan ala wahnin. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin. Artinya, kalau dalam segi bahasa, wahnan ala wahnin itu derita di atas derita. Begitu Bu, ya. Kalau dalam segi bahasa, wahnan ala wahnin artinya itu derita di atas derita. Kemana-mana perut kita bawa, anak kita bawa. Ada nggak orang hamil mau pergi kemana-mana, anaknya taruh dulu? Nggak bisa ya Bu. Untuk itulah, karena penderitaannya, kok saya bilang penderitaannya, jangan penderitaan deh, apa ya, kondisinya yang demikian, maka Allah mengistimewakannya. Apa keistimewaan orang hamil? Ntar kalau saya bilangin, yang udah tua pengen hamil lagi, nambah lagi, pengen nambah lagi. nanti kalau Enggak, yakin. Saya kasih tahu ya Bu, orang hamil itu memang berat Bu. Ya, contohnya saya ya yang udah 5 kali. Alhamdulillah. Tapi sekarang kita bacain pahalanya orang hamil. Mau? Dengerin. Suatu saat ada sahabat, ada
khadimah itu artinya pembantu ya, yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Salamah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadi ini sih pertanyaan tapi konteksnya kayaknya protes juga. Saya iri kepada laki-laki, katanya gitu nih, laki-laki bisa selalu bersamamu, menemanimu ya Rasulullah. Karena pada masa itu saking cintanya kepada Nabi ya, saking senangnya selalu berada di sisi Nabi, maka orang pada iri gitu. Termasuk khadimahnya ini yang bernama Salamah. Dia iri sekali kepada para sahabat yang selalu mendampingi beliau. Dan saya iri sekali orang yang mendapatkan pahala jihad. Karena balasannya apa? Masuk surga bighairi hisab. Iri si Salamah ini. Terus kata Rasulullah, wahai Salamah, janganlah kamu iri. Perempuan memang tidak selalu bersamaku, mendampingiku dalam berdakwah. Perempuan memang tidak berjihad di medan perang. Tapi tahukah kamu, perempuan yang hamil dan melahirkan itu dapat pahala ibadahnya seperti sepanjang malam dia melakukan tahajud. Bu, kita tahajud setiap malam. Saya tanya Bu jujur, bisa tahajud setiap malam? Seminggu sekali? Bisa. Sepanjang malam, Bu. Ini Rasulullah menyebutnya sepanjang malam. Sepanjang malam artinya nggak tidur. Artinya nggak tidur, Bu. Jadi sholat aja, tahajud aja. Tuh. Orang hamil malamnya dia mendapatkan ibadah sepanjang malam, seolah-olah dia melakukan ibadah tahajud. Siang harinya, bagaimana siang harinya? Seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Mau hamil lagi? Mudah aja. Yang muda aja. Jangan mudah. Bu. Yang bapaknya ketawa itu. Masya Allah. Bapaknya ketawa. Ya, luar biasa. Besar pahala orang yang hamil. Jadi malam harinya ketika dia beribadah, seolah-olah dia sedang beribadah tahajud sepanjang malam. Siang harinya ketika dia beribadah, dia seolah-olah sedang berpuasa sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dan ada nggak Bu orang hamil itu Ada. Tapi kan jarang. Mayoritas orang hamil itu tidak otomatis dia selalu dalam keadaan suci. Untuk itulah malaikat selalu berdoa memohon ampun kepadanya. Sepanjang kehamilannya Bu, malaikat mendoakan ibadah yang dilakukan berlipat-lipat. Setiap kesakitan yang dia rasa, hembusan nafasnya ketika sedang merasakan sakitnya, itu menjadi ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Makanya kalau lagi sakit Neng, kalau lagi ngerasain sakit gitu ya, astagfirullah. Terus sering-sering kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil diusap itu perut
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, saya udah sebutin. Itulah keistimewaan yang didapati bagi wanita hamil. Umi, enak banget perempuan doang yang dapat. Emang laki-laki nggak capek? Laki-laki yang memberi nafkah halal, mencari nafkah yang halal bagi istrinya, itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Dia pulang kerja capek, istrinya kesakitan, bantuin pijitin Pak, bantuin. Pinggangnya dilus-lus. Karena kalau orang hamil sakit di pinggang, sebab dia sedang menahan beban yang ada di dalam perutnya. Pinggangnya sering usap-usap. Insya Allah itu bisa meringankan pegal dan sakitnya. Apalagi kalau suami yang usapin, beda ya. Beda sekali. Ya udah, tuh, sampai situ. Nah, kemudian kenapa acara 4 bulanan ini perlu diadakan? Sekarang kepada intinya nih Bu, sekali lagi sebentar lagi ya, Bu, sebentar lagi ya. Ya, sekarang kepada intinya. Kenapa 4 bulan acaranya dilangsungkan? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yuqalu lahu 4 kalimatin bi qadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Biarin aja, saya nggak didengerin. Tahu nggak artinya? Tahu? Pahit Pak. Tahu artinya? Arba'in 4. Iya. Yang lainnya. Nah, dengerin, simak baik-baik. Kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masing-masing kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan pada proses penciptaannya, proses kejadiannya, fi arba'ina, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari pertama itu terbentuk nutfah, summa yakunu 'alaqatan, kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah. Alaqah itu apa? Habis nutfah menjadilah dia segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian 40 hari berikutnya lagi barulah dia terbentuk menjadi segumpal daging. Ya, 40 pertama ditambah 40 kedua berapa? 80. Terima kasih bagi yang nyimak. Kemudian ditambah lagi 40 berikutnya jadi berapa Bu? 120 hari. Kalau dibulankan menjadi 4 bulan. Jadi 120 dibagi 3 berapa? 120 dibagi 30 menjadi 4. Untuk itulah acara tasyakurnya diadakan 4 bulan. Karena ada lagi sambungan hadisnya. Nih, summa yursilul malaku fayanfukhu fihi ruh. Nah, pada 4 bulan ini ya, 120 harinya ini, maka diutuslah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh.
Jadi kalau udah 4 bulan anak kita itu udah punya nyawa. Ya, ini dalilnya jelas dan ini hadisnya sahih. Fayahu fihi ruh, ditiupkanlah ruh wa yuktabu lahu arba'u kalimatin, dan dikasihlah catatan 4 hal. Nah, ini 4-nya ini adalah takdirnya dia nih. Apa itu? Yang pertama, ikut di rizkihi, jadi catatan rizkinya. Anak ini lagi dicatat nih Bu sama malaikat bagaimana nanti rizkinya kalau lahir pada dunia. Terus apa lagi? Wa ajalihi, bagaimana nanti ajalnya nih lagi dicatat nih sama malaikat. Terus wa amalihi, bagaimana nanti tingkah lakunya, baikkah atau enggakah? Nauzubillah ya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, yang keempat, bagaimana nanti anak ini nasibnya, apakah menderita atau bahagia. Untuk itulah maka pada acara 4 bulan ini kita doakan bersama-sama semoga Mbak Nita yang sedang hamil ini, dedek bayinya diberikan catatan yang baik dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya diberikan yang baik, yang halal, yang berkah. Kemudian ajalnya diberikan yang umur yang panjang penuh berkah. Kemudian amalnya dikasih perbuatan yang baik-baik yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua dan semuanya, berakhlakul karimah. Lalu saqiyun aw sa'idun, bagaimanakah keadaan kondisi kehidupannya? Kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Begitu Bu. Ya, jadi kita doakan bersama-sama semoga bisa mendapatkan rezeki yang baik, umur yang panjang penuh berkah, kemudian amalnya berakhlakul karimah, lalu kehidupannya nanti bahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa walidayna amin. Dan sebagai renungan bersama-sama Bu ya, karena kita semuanya adalah anak, kita semua adalah anak ya Bu, yang dilahirkan dari ibu kita. Maka saya bacakan surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي وإلي المصير. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, pada Allah dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kita semuanya kembali. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa
kita amalkan bersama-sama sehingga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.